Apa yang kamu rasakan ketika mengalami hal yang serupa setiap hari? Contohnya adalah ketika bengong di taman sampai berjam-jam, menunggu antrian yang panjang di kasir ketika kamu berbelanja barang-barang, atau satu hal yang sama yang kamu selalu temui ketika bekerja di toko atau di kantor. Kita kesal atau mungkin mati rasa. Dan dari kejenuhan yang selalu bertumpuk, kita mulai mencari sesuatu yang baru agar kita dan pikiran kita sendiri tidak merasa bosan. Tanyakan pada diri kalian sendiri, berapa lama kalian bisa bertahan dari kebosanan yang kalian rasakan? Apakah puluhan menit atau berjam-jam? Tapi bagaimana kalau kita menerobos batas dari kejenuhan kita sampai berhari-hari? Pada awal tahun 1950-an, sekelompok psikolog di Universitas McGill di Kanada memulai sebuah penelitian yang terdengar sederhana, tetapi ternyata mengungkapkan sesuatu yang cukup mengganggu tentang cara kerja otak manusia. Penelitian ini dipimpin oleh seorang psikolog bernama Donald Hebb. Pertanyaan yang ingin mereka jawab sebenarnya sangat mendasar. Apa yang terjadi jika otak manusia hampir tidak menerima rangsangan sama sekali? Bukan berarti seseorang dimasukkan ke dalam ruangan gelap atau diputus dari semua indera. Sebaliknya, mereka ingin menciptakan kondisi yang lebih halus, seperti lingkungan yang terasa normal, tetapi sebenarnya hampir tidak memberikan informasi baru kepada otak. Dunia yang sangat monoton, dengan lingkungan yang tidak berubah, tidak bergerak, dan tidak bervariasi. Untuk menguji hal ini, para peneliti membangun sebuah ruangan eksperimen khusus di laboratorium mereka di Montreal. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah tempat tidur sederhana yang dimana semua para peserta akan menghabiskan hampir seluruh waktu mereka. Para peserta dari penelitian ini adalah mahasiswa yang dibayar sekitar $20 per hari, jumlah yang cukup besar untuk mengikuti eksperimen di waktu itu. Aturan dari eksperimen ini juga terdengar seolah sederhana, tetapi sebenarnya tidaklah mudah. Mereka hanya perlu berbaring di tempat tidur mereka selama mungkin, tanpa melakukan apapun dengan alat-alat khusus yang dipasang pada beberapa bagian dari tubuh mereka. Dengan pengecualian, mereka hanya bisa terbangun dan keluar untuk makan dan pergi ke kamar mandi saja. Tantangan dari eksperimen ini memang terdengar sangat enteng, akan tetapi tantangan sebenarnya yang lebih melelahkan adalah secara tidak sadar mereka mengurangi rangsangan sensorik mereka secara drastis. Ketika eksperimen dimulai, para peserta diharuskan mengenakan visor plastik tembus cahaya yang menutupi mata mereka. Mudahnya, seperti satu bola pingpong yang dibelah, lalu dari potongan bola pingpong tersebut dipasang tepat di depan mata. Visor ini tidak membuat mereka buta. Mereka masih bisa melihat cahaya yang menembus plastik visor, namun cahaya itu menyebar tanpa bentuk ke segala arah. Seperti melihat dunia melalui kaca yang buram yang hanya menunjukkan cahaya yang samar. Indera sentuhan mereka pun dibatasi dengan mengenakan sarung tangan dari katun yang tebal. Di luar sarung itu pun terdapat manset karton yang memanjang hingga melewati ujung jari. Tujuannya untuk mengurangi sensasi kecil yang biasanya diterima oleh kulit, seperti tekstur atau perubahan suhu pada sebuah benda. Lalu, kepala para peserta diletakkan di atas bantalan khusus berbentuk U, dan bantalan ini menutupi sebagian besar dari telinga mereka. Dan di dalam ruangan, mesin pendingin terus menyala agar menghasilkan suara dengungan yang konstan yang menutupi suara-suara kecil di sekitarnya. Tak ada penglihatan, suara, atau sentuhan yang berubah. Hanya satu hal yang sama dan berulang dengan terus-menerus selama eksperimen berlangsung. Pada awal eksperimen berjalan, mereka masih bisa menjalankannya dengan tenang dan santai. Bahkan beberapa dari mereka mencoba memanfaatkan eksperimen ini untuk merencanakan masa depan atau berbagai tugas kuliah yang akan mereka kerjakan. Namun, hal yang aneh terjadi ketika beberapa jam terlewati. Mereka mulai kesulitan untuk berpikir. Bukan karena mereka lelah atau mengantuk, tetapi karena pikiran mereka sudah tidak bisa bertahan pada satu ide untuk waktu yang lama. Ada yang mengatakan ketika ia mencoba memikirkan sebuah topik, pikirannya tiba-tiba melompat ke hal yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa ia kehabisan hal untuk dipikirkan. Beberapa peserta yang lainnya melaporkan bahwa mereka mengalami periode di mana pikiran mereka benar-benar terasa kosong. Tidak ada topik atau ide, tidak ada ingatan dan kenangan yang dibayangkan, dan tidak ada dialog internal. Seolah-olah otak mereka berhenti bekerja untuk sementara waktu. Para peneliti menyadari bahwa mereka mungkin sedang melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar eksperimen tentang kebosanan. Mereka sedang menyaksikan bagaimana otak manusia bereaksi ketika kehilangan dunia di sekitarnya. Dan ini adalah baru permulaan, sebelum semua hal yang sulit dijelaskan dialami oleh semua peserta dari eksperimen ini. Beberapa hari setelah eksperimen dimulai, para peneliti mulai menyadari bahwa sesuatu yang tidak mereka perkirakan sedang terjadi.
Para peserta yang sebelumnya hanya berbaring dalam keheningan perlahan mulai melaporkan pengalaman yang aneh. Mereka mulai melihat sesuatu. Bukan hantu dan bukan fenomena supranatural, melainkan gambaran yang muncul dari pikiran mereka sendiri. Seolah-olah otak mereka mengisi kekosongan yang terlalu lama dibiarkan sunyi. Pada awalnya hal itu terlihat sederhana. Beberapa peserta mengatakan mereka melihat titik-titik cahaya kecil yang bergerak pelan di bidang penglihatan mereka. Yang lain melihat garis-garis tipis atau pola geometri samar yang muncul sesaat lalu menghilang. Seperti kilatan cahaya yang melayang di kegelapan di balik visor plastik yang mereka kenakan. Namun seiring waktu, pola-pola sederhana itu mulai berubah. Titik-titik cahaya berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks. Sebagian peserta melihat pola berulang yang bergerak perlahan seperti motif wallpaper yang hidup, berubah bentuk dan menyusun kembali dirinya sendiri di depan mata mereka. Kemudian hal yang lebih aneh mulai terjadi. Beberapa peserta tidak lagi melihat pola abstrak, tetapi bentuk yang jelas dan dapat dikenali. Seorang peserta melaporkan melihat barisan pria kecil berwarna kuning, mengenakan topi hitam dan berdiri berjajar seperti karakter dalam kartun. Peserta lain mengatakan bahwa ia terus melihat gambar bayi muncul berulang kali di ruang kosong di hadapannya. Seolah-olah ada layar tak terlihat yang memproyeksikan gambar tersebut tepat di depan matanya. Dan pada titik tertentu, gambaran itu tidak lagi terasa seperti sekedar ilusi. Mereka mulai menjadi adegan yang hidup. Seorang peserta menggambarkan melihat sekumpulan tupai kecil berjalan melintasi bidang penglihatannya. Masing-masing membawa karung di bahu mereka seperti pekerja yang sedang berbaris. Peserta lain mengatakan ia melihat hewan-hewan prasejarah bergerak di dalam hutan yang lebat, seolah-olah sedang menyaksikan sebuah film dokumenter alam yang diputar tanpa layar. Ada pula yang melihat deretan kacamata berjalan di sepanjang jalan, bergerak perlahan seperti manusia dalam sebuah iring-iringan yang aneh dan tidak masuk akal. Para peneliti mulai mencatat sesuatu yang menarik. Hampir semua halusinasi tersebut memiliki karakter visual yang mirip dengan animasi kartun. Gerakannya tidak sepenuhnya realistis, bentuknya kadang terdistorsi. Adegan-adegannya terasa seperti dunia yang diciptakan oleh imajinasi yang terlalu aktif. Dan fenomena ini tidak berhenti pada penglihatan saja. Beberapa peserta mulai mendengar suara. Seorang pria mengatakan ia mendengar kotak musik memainkan melodi yang terus berulang. Peserta lain melihat matahari terbit di atas sebuah gereja, dan pada saat yang sama, ia mendengar paduan suara bernyanyi dengan sangat jelas. Seolah-olah suara itu berasal dari ruangan tempat ia berada. Dalam beberapa kasus, pengalaman tersebut bahkan melibatkan sensasi fisik yang jauh lebih mengganggu. Beberapa peserta merasa seolah-olah ada tubuh lain yang berbaring di samping mereka di dalam ruangan yang sebenarnya kosong. Seorang peserta bahkan mengatakan bahwa tubuhnya terasa saling tumpang tindih dengan tubuh yang lain, seakan-akan ada dua keberadaan menempati ruang yang sama. Pada titik ini, para peneliti mulai memahami sesuatu yang sangat penting tentang cara kerja pikiran manusia. Otak kita tidak dirancang untuk hidup dalam kekosongan rangsangan. Ia membutuhkan cahaya, suara, gerakan, dan perubahan dari dunia luar untuk menjaga keseimbangan persepsi. Ketika lingkungan menjadi terlalu sunyi, terlalu kosong, dan terlalu monoton, otak tidak berhenti bekerja. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang jauh lebih aneh. Ia mulai menciptakan dunia penggantinya sendiri. Setelah berhari-hari berada di ruang isolasi itu, para peserta akhirnya keluar. Namun justru di titik inilah eksperimen menjadi lebih menarik. Para peneliti tidak hanya ingin tahu apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Mereka juga ingin melihat apa yang terjadi ketika otak kembali ke dunia yang normal. Dan hasilnya cukup aneh. Beberapa peserta mengatakan bahwa saat mereka keluar dari ruang isolasi, dunia terasa sangat berbeda. Ruangan tampak seperti bergerak perlahan. Dinding-dinding terlihat sedikit melengkung. Benda yang dekat terasa terlalu besar. Dan benda yang jauh tampak mengecil secara tidak wajar, seolah-olah sistem persepsi mereka baru saja diatur ulang. Para peneliti tentu tidak ingin hanya mengendalikan perasaan peserta. Mereka lalu melakukan serangkaian tes visual. Dalam salah satu percobaan, para peserta diminta memegang sebuah cakram. Di depan mereka, sekitar 3-4 meter, ada beberapa cakram lain dengan ukuran yang berbeda. Tugas mereka sederhana, mereka hanya perlu memilih cakram yang ukurannya sama. Namun hasilnya cukup mengejutkan. Hampir semua peserta memilih cakram yang lebih besar dari ukuran sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa cara otak mereka untuk memahami ukuran dan jarak benar-benar berubah. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada penglihatan, para peneliti juga merekam aktivitas listrik otak mereka. Dan disinilah hal yang aneh muncul.
Beberapa pola gelombang otak yang biasanya hanya muncul saat seseorang sedang tidur, justru muncul ketika para peserta masih sepenuhnya terjaga. Ritme utama aktivitas otak mereka juga terlihat melambat. Dengan kata lain, otak mereka berada dalam kondisi yang aneh. Tidak sepenuhnya sadar dan tidak sepenuhnya tidur, tapi sebuah kondisi di antara keduanya. Perubahan ini juga terlihat pada perilaku mereka. Pada awalnya, para peserta hanya tampak gelisah, namun seiring waktu, kegelisahan itu menjadi semakin kuat. Beberapa dari mereka mulai berbicara sendiri, bersiul, bernyanyi. Ada juga yang membaca puisi dengan suara yang sangat keras. Bukan karena mereka ingin tampil, tetapi karena otak mereka haus akan rangsangan setelah mengalami ketidakadaan informasi dalam waktu yang lama. Bahkan ketika eksperimen ini masih berjalan dan mereka dibiarkan keluar untuk makan, banyak dari mereka menjadi sangat banyak berbicara. Bukan karena mereka punya cerita yang penting, tetapi setelah berjam-jam tanpa interaksi, percakapan sekecil apapun terasa sangat berharga. Bahkan ketika berjalan menuju kamar mandi, beberapa peserta terlihat kebingungan. Mereka kesulitan untuk menemukan jalan di ruangan yang sebenarnya sangat sederhana. Dari semua pengamatan ini, para peneliti menyadari sesuatu yang sangat penting. Otak manusia tidak dirancang untuk hidup dalam dunia yang statis. Ia membutuhkan perubahan, seperti suara yang baru, pemandangan yang baru, percakapan atau gerakan, dan variasi yang berubah-ubah setiap harinya. Tanpa semua itu, sistem saraf kita mulai kehilangan stabilitasnya. Dan ketika otak tidak lagi menerima cukup rangsangan dari dunia luar, ia akan mulai menciptakan dunianya sendiri. Jika kamu mempunyai pendapatmu sendiri, tulis di kolom komentar.